untuk membaca atau menonton konten yang dapat mendukung pertumbuhan iman mereka. Hal ini menyebabkan keterasingan yang mereka alami di dunia digital. Nah, memang Alkitab tidak pernah membahas keterasingan secara digital, tetapi bangsa Israel pernah diasingkan ke Babilonia selama 70 tahun. Kita bisa mengambil makna dan prinsip dari peristiwa itu. Sekitar tahun 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar mengangkut bangsa Israel dan menawan mereka di Babilonia selama 70 tahun. Mereka ditindas, dijadikan sebagai pekerja rodi, dan lebih parahnya lagi, mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan adat istiadat orang Babilonia. Artinya, mereka harus meninggalkan kebiasaan dan kultur yang sudah diwariskan dari nenek moyang mereka. Dalam masa pembuangan Babilonia, orang Israel harus hidup di negeri yang Allah dan kulturnya asing bagi mereka. Jika dibandingkan dengan peristiwa Alkitab ini, dunia yang kita hidupi saat ini bagaikan sebuah Babilonia digital. Tanpa sadar, orang seakan mendewakan dan mengabdikan hidup mereka untuk mengikuti ilah lain. Contohnya, figur publik, cinta akan uang, dan juga gaya hidup berfoya-foya yang dipertontonkan. Banyak orang berpikir, jika mereka tidak hidup mengikuti tren, maka mereka akan dianggap kuper, gak gaul, tidak relevan, dan dijauhi oleh teman-teman. Bukan berarti anak Tuhan harus menjadi kuno, tidak up to date terhadap perkembangan zaman, dan tidak boleh mengikuti tren tertentu. Saat itulah anak-anak Tuhan tetap harus menunjukkan perbedaan dan justru bersinar di tengah pengasingan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berikut ini adalah prinsip yang harus dilakukan anak Tuhan untuk dapat menjadi saksi. Yang pertama, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BRC Indonesia, ada sekitar 86,6% dari anak-anak muda yang memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Namun di sisi lain, ada juga anak muda yang masih mengalami anxiety attack ketika berhadapan dengan berbagai masalah dalam hidup. Survei Sinode GBI menunjukkan ada sekitar 36% kaum muda GBI yang masih mengalami hal ini. Daniel 6 ayat 11 mencatat bahwa Daniel menjaga keintimannya dengan Allah dengan berdoa kepada Allah 3 kali sehari. Sehingga tidak membuat iman Daniel gentar ketika ia dihukum masuk ke gua singa. Hidup dalam keintiman dengan Tuhan berarti secara rutin berbicara, mendengarkan, dan meresponi suara Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tidak menyembah Allah lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke perapian oleh Raja Nebukadnezar karena mereka menolak untuk menyembah Allah orang Babilonia. Mungkin saat ini kita tidak disuruh menyembah patung, tetapi hal ini bicara tentang sesuatu yang kita puja, kita utamakan, dahulukan, lebih kita sayangi, dan mungkin membuat kita mengutamakan hal ini dibandingkan kepada Tuhan. Ingat, hukum Taurat yang pertama juga berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain berarti idol, idola, pujaan, dan segala bentuk materi yang kita agungkan secara berlebihan. Yang ketiga, selektif dalam memilih apa yang dikonsumsi. Daniel juga berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Selektif berarti kita perlu memilah apa yang kita baca, jangan sampai membuat kita hidup dalam kekhawatiran. Apa yang kita dengar haruslah dapat menyemangati kita dan jangan sampai mematahkan pengharapan kita. Intinya, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita dapat berbicara tentang siapa Allah yang kita sembah. Saudara, bukankah ini yang menjadi tugas kita yang hidup di era Pentakosta ketiga ini, yaitu untuk tetap menuntaskan amanat agung di era digital ini. Perkembangan zaman tidak dapat lagi kita hindari. Kita tetap dapat bersinar dan menyuarakan suara Tuhan, asalkan kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Letakkanlah Tuhan sebagai yang utama, dan milikilah gaya hidup yang berbeda dengan kultur dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan memperkatakan Mazmur 91. Ayo saya ajak bersama-sama Bapak Ibu untuk memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh, dialah yang akan menyelamatkan engkau dan menjerat engkau burung dari penyakit sampar yang bersih. Dengan tepatnya, dia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung.
Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpa. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah membuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatmu akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang percaya katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, shalom. Shalom Bapak Ibu yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah. Sungguh sukacita yang besar kita bersama-sama terus dapat berkumpul, memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan, tanggalkan segala beban yang merintangi kita. Biar mata dan hati kita saat ini tertuju kepada Tuhan. Yang setuju katakan yes. Kembali berikan tepuk tangan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita naikkan syukur. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Yesus Tuhan. Mari pribadi lepas pribadi bersyukur pada Tuhan. Sebab Dia sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang menyembah-Mu. Saat ini umat-umat-Mu berkumpul memuji Engkau. Haleluya. Haleluya. Ya masyarakat ya sesuatu yang besar akan terjadi saat kita menyembah Tuhan. Biarkan Roh Kudus melawat saudara yang hadir tempat ini, bahkan di setiap rumah-rumah. Ini pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian Tuhan.
Tuhan kita, amin. Pada hari-hari yang telah kita lalui sampai pada saat ini, sungguh begitu baik Tuhan Yesus. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik, katakan kanan kiri Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Mari yang di rumah bisa katakan di room chat, katakan Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk kita sama-sama menari buat Tuhan. Rasakan kasih-Nya selalu baru setiap pagi. Haleluya. Mari kita akan tunggu kita untuk mendengar menari seperti Raja Daud dan nyanyikan pujian ini. Kasih Allah bersudah selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya
ini, Kau memenang setiap kami Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus, kami perlu Kau. Naungi kami Tuhan, lindungi kami Yesus. Mari masing-masing bergaul intim dengan Tuhan. Dia akan menyembuhkan, Dia akan membebaskan.
I have Jesus. I need Jesus. The end of the world. Kami tetap mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rawat kami semua. Kuatkan kami semua. Firman Tuhan yang kami dengar menjadi rawatan yang sungguh luar biasa. Berfirman Tuhan, pakai hamba dengan kata-kata yang sederhana, lawatan Tuhan terjadi pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Sehat semua ya. Puji Tuhan. Pengumuman dari Bapak Presiden Jokowi membuat kita damai semuanya ya. Amin. Di tempat terbuka boleh buka masker. Tapi di sini saya coba buka masker ya. Biar kelihatan. Cukup ganteng saya kan? Begitu Pak Uli ya. Kalau hari ini kita belajar masih menantikan pencurahan Roh Kudus yang sangat dahsyat. Di hari yang ke-40 Yesus naik. Lalu pertanyaannya apakah artinya pentingnya peristiwa Yesus Kristus naik ke surga? Ini penting. Banyak orang bertanya di luar sana, apakah benar Yesus bangkit? Dan kita harus tahu Yesus sudah bangkit. Amin. Sudah membebaskan kita dari segala dosa. Mari kita baca firman Tuhan. Kisah Para Rasul ayat 3, Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Ya, saya akan bacakan kepada jemaat Tuhan. Saya ulangi, Kisah Para Rasul ayat 1 dan pasal 1 ayat 3. Kepada mereka ini bukti firman Tuhan bahwa Yesus sudah bangkit selama 40 hari. Berulang-ulang kali dia menampakkan diri. Tapi sangat disayangkan ada beberapa murid yang tidak percaya. Thomas di sini bukan kamu maksudnya, tapi murid Tuhan Yesus. Istri saya juga pakai Thomas ya. Aduh, ya. Berulang-ulang kali. Jadi artinya setelah Yesus bangkit dari kematian, ia menampakkan dirinya. Lalu kepada wanita di dekat makam, itu terdapat juga di dalam Matius pasal 28 ayat 9 sampai 10, nanti Bapak Ibu boleh baca bukti-buktinya. Kepada murid-muridnya di dalam perjanjian baru juga dinyatakan. Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 42 dicatat kalau sempat dengar, nggak usah kita baca terlalu banyak ayatnya. Dan kepada lebih dari 500 orang lainnya. Itu tidak terdapat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 6. Selama 40 hari Yesus mengajar murid-muridnya. Jadi kebangkitan itu sangat dahsyat bagi kehidupan kita. Kita juga mengalami banyak hal. Indonesia banyak hal yang kita alami. Tapi ingat, sampai sekarang kita ada di tempat ini karena kemurahan Tuhan. Amin. Iya, bisa berkumpul. Di pool, beberapa pool di tempat kami, anggota pool udah bilang, aduh, kapan kita bisa onsite? Ya, kapan kita bisa onsite? Kami katakan doa. Ternyata Tuhan sudah buktikan. Mujizat telah terjadi. Betul? Nah, 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus dan murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun. Ini kisahnya ya, saya bacakan. Dekat Yerusalem. Di sana Yesus berjanji, I am promise, kepada pengikut-pengikutnya bahwa mereka akan menerima Roh Kudus. Jadi setelah Yesus bangkit, murid-muridnya rupanya bingung. Ada 12, jadi 11. Satu sudah hilang ya. Kenapa? Oh, saya pikir saya bisa lanjutkan. Ada apa yang kan? Oh enggak, dia terhinggap. Jadi rupanya murid-muridnya bingung. Yesus, kalau engkau naik ke surga, siapakah pengganti? Sama seperti orang-orang Kristen sekarang yang banyak bingung. Siapakah yang bisa menolong saya? Tuhan bilang, pergilah kamu ke Yerusalem. Kemana? Ke rumah Tuhan, berkumpul, berdoa. Jadi
kata kuncinya Bapak Ibu, kalau kita punya masalah, kalau kita bingung, datangnya kepada siapa? Pada Tuhan. Masuk kamar, kunci kamar, berdoa. Nah, murid-muridnya bingung. Ternyata ketika mereka ada di sana bersama-sama, mereka dipenuhi dengan luar biasa. Roh Kudus turun dalam kehidupannya. Tadi kita sudah dilawan dengan bahasa roh, ya. Yang belum bisa berbahasa roh silakan minta sama Tuhan. Jadi jangan salah pengertian Bapak Ibu, bahasa roh nggak dipelajari. Tidak ada sekolah Alkitab belajar bahasa roh, betul ya? Yang ada karunia, minta sama Tuhan. Ini sebagai momen saja saya mau kasih tahu, saya dulu berasal dari gereja mainstream HKBP, ya, Huria Protestan Batak. Ketika saya bertobat, saya bingung melihat GBI, ya, ini apa sih ribut amat gitu ya. Tapi ketika saya tahu, saya baca Alkitab, saya minta sama Tuhan. Di dalam kamar, tanpa saya sadari, dengan bahasa yang berulang-ulang, saya dipenuhi dengan roh. Terus mama saya kan masih aktif, dia ketok pintu. Ganda, kamu ngapain? Lalu keluarlah bahasa, mohon maaf, Nagila doho kayak gitu. Ngerti ya kata-kata? Kamu agak miring ya kok suaramu. Dia nggak tahu. Padahal saya dipenuhi dilawati Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu mau dilawat Tuhan hari ini? Ayo generasi muda minta sama Tuhan. Lalu setelah mereka ngerti, oh iya ya, bahwa pengganti kami adalah Roh Kudus. Jadi kalau saya bingung, Bapak Ibu kalau ditanya, ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, sama nilainya, esensinya sama. Jadi Allah yang kita sembah itu Esa, ya. Ini ajaran Esa. Tidak ada Allah yang, misalnya saya percaya di Bogor, saya menyembah Tuhan, lalu saya kembali ke kampung halaman saya, Allah yang saya sembah siapa? Allah yang sama di kota Bogor. Jadi nggak usah bingung. Lalu kemudian ia menyuruh mereka tetap tinggal di Yerusalem sampai Roh Kudus turun atas mereka. Jadi mereka menyembah seperti tadi. Kemudian Yesus memberkati dan kemudian dia naik ke surga. Peristiwa Yesus ini dikisahkan di dalam Lukas pasal 24 ayat 50-51. Kita baca. Pak Jeffrey bisa buka. Ini bukti nyata. Belum bisa ya? Sebentar ya. Kita sama-sama baca. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 51. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Kalau gitu kita buka Alkitab kita sambil menunggu. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 51. Sama-sama kita baca ya. Saya hitung 1, 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah ke mereka dan terangkat ke surga. Ini buktinya. Jadi dia terangkat ke surga. Dengan jelas tertulis di Alkitab bahwa kenaikan Yesus itu secara sungguh-sungguh terjadi apa adanya, bukan rekayasa. Kan ada semalam saya tak sengaja buka TV, ada orang China tuh tampil ya. Saya biasanya paling anti ya, tapi dia lewat bisa terbang begitu, dia bisa menghilang. Bukan seperti itu. Dia bilang secara realita terangkat ke surga, bukan rekayasa. Lalu dengan tubuh fisiknya kembali ke surga, dia naik dari tanah secara perlahan dan terlihat jelas disaksikan oleh orang banyak. Dia naik disaksikan oleh orang-orang banyak. Murid-muridnya sedang menatap ke langit, berusaha melihat Yesus naik ke surga sampai di awal menutupi dia dari pandangan mereka. Itu juga terdapat Kisah 1 ayat 11 ya. Nah, makna kenaikan Kristus memiliki beberapa makna. Yang pertama, dia menyatakan kepadanya dunia telah selesai. Allah Bapa mengirim anaknya ke dunia dan sekarang anaknya kembali ke Bapa. Waktunya sebagai manusia dunia telah selesai. Artinya dia taat. Bisa saja waktu dia kejadian yang kemarin dia bisa melakukan sesuatu yang di luar dugaan karena manusia adalah ciptaan, tapi dia taat kepada Tuhan. Pertanyaan bagi kita,
Bapak Ibu generasi muda Yeremia, apapun yang kita alami, apapun yang kita kehendaki, ketika kita tahu ada pemimpin kita di atas, kita harus taat, betul kan? Ya, saya selalu menganalogikan di dalam perusahaan. Contoh kembali lagi Pak Au sebagai pemimpin direktur lah perusahaan. Ketika dia punya anak buah, Pak, biasanya anak buah harus taat ya Pak ya, harus taat. Kalau nggak taat, kena sanksi. Sesakit apapun, Tuhan perintahkan kita harus meninggalkan kebiasaan lama kita. Kita harus lakukan. Karena keselamatan itu pribadi, Bapak Ibu. Keselamatan tidak bisa diwakilkan. Bapak pendeta, istri pendeta, anak pendeta, apakah anak saya bisa diselamatkan? Seperti analogi saya kepada DM dewasa muda kemarin, tidak. Anak saya punya tanggung jawab secara pribadi kepada Tuhan. Amin. Dalam menantikan Roh Kudus, dalam menantikan mujizat yang sangat luar biasa. Mari, mulai dari sekarang kita harus intens, harus taat, hormati, taati pemimpin kalian. Amin. Dari atas akan turun berkat yang sangat luar biasa. Setuju ya? Oke, berikutnya menyatakan kesuksesan misi dalam karyanya di dunia. Semua pekerjaan harus dikerjakan telah dia selesai. Kalau dia tidak bangkit, berarti iblis menang ya. Betul ya? Tapi ketika dia bangkit, dia mengalahkan maut. Nah, inilah yang kita nantikan nanti tanggal 27. Pencurahan Roh Kudus yang sangat dahsyat sudah di atas melihat kita. Mau dilihat Kosamsan, apa yang Kosamsan lakukan, dia akan lihat. Dia akan perhitungkan. Doa, pujian, penyembahnya akan dia perhitungkan. Jadi saya mau ingatkan, kita percaya Tuhan bukan hanya sekedar percaya, betul? Harus dipraktekkan. Ya salah satunya kita harus berdoa. Kan ciri khas GBI adalah doa, pujian, penyembahan. Jadi Bapak Ibu kalau bilang aku cinta Yesus, aku mengasihi Yesus, ya lakukan dulu. Pribadimu dibenarin, betul kan? Salah satunya kita harus berdoa setiap hari. Setuju ya? Tidak ada kata untuk undur, tetap maju. Bapak Ibu tetap maju. Amin ya. Apapun kendalanya. Berikutnya, menandakan bahwa dia telah kembali kepada ini tuh mobilnya matiin dulu. kemudian Yesus terselubung selama dia bumi, terkecuali saat peristiwa transfigurasi atau perubahan. Keren banget transfigurasi, perubahan seperti yang dikisahkan. Ya, terdapat di dalam Matius. Jadi dia benar-benar satu kemuliaan Tuhan yang sungguh-sungguh perubahan itu bukan direkayasa. Berikutnya, menyatakan peninggian Allah kepada Bapa kepadanya. Ditinggikan. Efesus pasal 1 ayat 20, dan dia adalah anak Allah yang dikasihi Bapa, Allah Bapa. Lalu kemudian ditinggalkan dan dikaruniakan di dalam namanya. Wah, ini pengajaran semua ya. Ya. Tadi saya mau membuktikan firman Tuhan katakan bahwa Allah itu sudah bangkit, Yesus itu sudah bangkit, sudah ada di dalam karya di kehidupan kita. Jadi kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, sudah dikatakan di sini ada beberapa makna-maknanya, saya akan singkatkan. Menentukan pola kedatangannya ketika Yesus datang kedua kalinya untuk mendirikan kerajaan, dia akan kembali dengan cara seperti ketika dia naik, apa adanya secara fisik dan tampak jelas. Implementasi buat kita, pertanyaan buat kita, apa yang sudah kita lakukan? Kalau Yesus sudah melakukan mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga, selama 40 hari dia menampakkan diri untuk memperingatkan kita supaya kita lebih taat, setia. Kesibukan apa yang Bapak Ibu lakukan pada saat ini? Apa yang terjadi dalam kehidupan? Katakan kepada Tuhan. Hanya satu, saya mau setia. Amin. Kesibukan apa yang kita pergumulkan? Sakit penyakit kan? Seperti kejadian waktu itu, kami mengalami alumni COVID ya. Mama saya yang cek 83 tahun itu saya was-was sekali, tapi mujizat. Tidak ada yang bisa menggoyahkan kita kalau kita berada di dalam Tuhan. Amin. Setuju ya? Ya. Oke. Kata kuncinya adalah mari kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya saja mendengar, tapi melakukan seturut dari kehendak Tuhan.
Kalau bayi rohani itu selalu dituntun ya. Nah, kita semuanya adalah dewasa rohani. Setuju ya, dewasa rohani itu adalah apapun yang diterima firman Tuhan sekeras apapun dia harus siap sedia. Nah, dewasa rohani itu harus peka. Peka terhadap apa? Lingkungannya. Ya, peka terhadap lingkungannya. Dia harus tahu bahwa kedewasaan rohani itu harus bertumbuh. Bertumbuh sampai di mana? Sampai selama-lamanya. Dan dia harus terus selama-lamanya sampai dunia ini berakhir. Setuju ya? Yuk. Pemimpin pujian. Maju. Kita nyanyi lagu tadi. Pujikan. Remnya saja. Lalu kita menyembah Tuhan. Mari kita praktekkan, nggak usah terlalu lama. Kita praktek. Lebih jauh. Mari Bapak Ibu, sembah Dia, sembah Dia. Bapak Ibu punya pengalaman yang saya tidak tahu. Masa lalu, sekarang dan akan datang. Firman Tuhan banyak menubuatkan eskatologi tentang akhir zaman. Tuhan sudah bangkit, Yesus sudah bangkit. Selama 40 hari dia menampakkan kepada orang-orang percaya. Bahkan kepada murid-murid yang paling dekat pun yang kenal Tuhan. Mereka ragu. Pertanyaannya buat kita, tentang Yesus, tentang penebusan. Yang terluka katakan sama Tuhan, aku mau berubah, aku mau mengampuni. Yang punya sakit penyakit, katakan sama Tuhan hari ini, mujizat masih ada. Yuk kita praktekkan, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau bukan dengan kata-kata saja, pola pikir saya, tingkah laku saya, perkataan saya sesuai dengan firman Tuhan. Lawat kami Tuhan, satu persatu kita Jesus, yang sakit semua terbuka, yang mengalami pengalaman yang buruk dalam nama Yesus akan pulihkan. Yang kami tidak menghormati orang tua kami, berkata Tuhan ampuni kami. Sebab wakil dari Allah dan orang tua. Lebih dalam lagi ku cinta
doakan, angkat saja tangan. Angkat saja tangan. Gak usah malu, gak usah lihat kiri kanan. Biar tangan-tangan anak-anakmu Tuhan yang mengangkat tangan dalam permasalahan apapun, bidang pekerjaan apapun, pergumulan dalam keluarga pun, dalam nama Yesus, jamah Tuhan, lepaskan baik ibu dan bapak dan anak, dalam nama Yesus. Tuhan sudah pulihkan Tuhan anakku yang sangat dahsyat. Kabar kakak, terima kasih. Terima kasih. Maka sudah berhenti berbicara, Roh Kudus ada dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih untuk rawatan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih atas pelayanan dari Bapak Ganda. Tuhan Yesus memberkati. Dan saatnya kita akan membawa persembahan, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya bersilakan. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita akan memberi persembahan kita. Kita memberi persembahan, kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami datang kepada Tuhan mengucap syukur atas kesempatan yang telah Tuhan berikan untuk kami dapat beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bersyukur atas kehidupan kami Tuhan. Bersyukur atas napas hidup yang telah Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan persembahan kami Tuhan Yesus. Kami memberi bukan karena Tuhan kekurangan, tapi tanda kami mengasihi-Mu, tanda rasa syukur kami kepadamu atas berkat yang telah kami terima, atas segala yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pakailah persembahan kami ini Tuhan. Sudah memberi Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan, memberkati segala pekerjaan, usaha apapun juga Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, yang siap memberi dengan sukacita. Mari sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, selamat kembali. Kita bisa beribadah secara online. Selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online GBI Jemaat Induk Danau Bogoraya. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara dapat men-scan QR Code yang tertera di layar. Ibadah Raya GBI Jemaat Induk Danau Bogoraya pada hari Minggu 29 Mei 2022 pukul 9.00 sampai dengan 10.00 dilayani oleh Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyutor Harjo disertai perjamuan kudus. Ibadah WBI GBI Jemaat Induk Danau Bogoraya pada hari Selasa 24 Mei 2022 pukul 10.30 sampai dengan 11.30 dilayani oleh PDM Rosyanti Roditus dengan tema U-Turn Traffic Signs. Ibadah kenaikan Yesus ke sorga pada hari Kamis 26 Mei 2022 pukul 9.00 sampai dengan 10.00 dilayani oleh Pendeta Sutadi Rusli. Kegiatan tersebut dapat diikuti melalui YouTube channel GBI Danau Bogoraya.
Morning in His Presence, doa pujian penyembahan dalam Unity pada hari Sabtu 28 Mei 2022 pukul 5.30 sampai dengan 6.15 melalui Zoom. Ibadah anak online GBI Jemaat Induk Dana Bogoraya pada hari Minggu 29 Mei 2022 pukul 11.00 sampai dengan 12.00 melalui Zoom. Mengajak anak-anak muda untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam Encounter Night. Sabtu 28 Mei 2022 pukul 17.00 sampai dengan 18.00 melalui Zoom. Menara Doa Wanita Rayon 7 diadakan pada hari Selasa 31 Mei 2022 pukul 10.30 sampai dengan 11.30 melalui Zoom. Dilayani oleh Ibu Hartati Tarigan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Saya mau bertanya apakah yang hadir tempat ini ada yang baru pertama kali hadir, boleh berdiri atau mengangkat tangan. Ya, puji Tuhan, jemaat yang setia dan Tuhan inginkan untuk kita terus setia di dalam Tuhan. Dan kami ucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Ganda Karya Situmorang, memberkati di dalam pelayanan keluarga dan segala pekerjaan. Beberapa pengumuman penting pada Minggu tanggal 22 Mei 2022. Yang pertama adalah kami mengundang Bapak Ibu, Saudara dan Saudari untuk mengikuti ibadah raya GBI Olympic City pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 pukul 9 sampai dengan 10 secara onsite dan hybrid. Pendaftaran dan link Zoom akan diberikan melalui grup. Ayo join bersama kami dalam Mesbah Pagi Bersama setiap hari pukul 6 sampai dengan 6.30 melalui Zoom, dan tetap doakan keluarga yang ada di GBI Olympic City supaya Tuhan menjagai dan menyertai. Kami mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk dapat terlibat dalam KUL Community of Love di GBI Olympic City. Adapun KUL yang berjalan sebagai berikut: KUL anak, KUL remaja dan pemuda, KUL dewasa muda, KUL wanita, dan KUL umum. Untuk info lebih lanjut hubungi pelayan jemaat. Miliki segera kartu tanda jemaat atau KTJ GBI Olympic City yang berguna untuk memudahkan administrasi dari gereja dan absensi serta pendaftaran kegiatan atau event tertentu dalam gereja. Bapak, Ibu, Saudara dapat menghubungi Ibu Dinar. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan pelayanan baptisan, penyerangan anak, dan lain-lain, dapat menghubungi pelayan jemaat Polti. Tetap semangat, tetap berdoa, dan jangan kendor untuk terus menjaga protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, hand sanitizer, menjaga jarak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari katakan naikkan syukur kita. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduskan namamu. Allah yang ada dan hadir dari segalanya. Yesus, dalam
luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami merasakan kasih sayang-Mu, cinta-Mu, hadirat-Mu pagi menjelang siang hari ini Tuhan. Kau baik bagi kami Tuhan. Terlalu baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu manis, yang menguatkan, yang meneguhkan kami, bahkan memulihkan, bahkan menyembuhkan kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih, kami sudah dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau terus menambah-nambahkan kepada kami iman ya Tuhan. Dan kami semakin hari semakin kuat dalam Tuhan, semakin taat setia kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat firman-Mu Tuhan. Bapak ganda Tuhan, berkati hamba-Mu ini Tuhan, keluarganya Tuhan. Berkat-Mu tercurah atas hamba-Mu ini Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa khusus buat jemaat GBI All Tuhan. Biar berkat yang sama turun atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah turun atas setiap hamba-hamba-Mu, setiap jemaat-Mu Tuhan. Engkau memberkati hidup mereka, Engkau memberkati keluarga mereka, Engkau memberkati usaha mereka, Engkau memberkati pekerjaan mereka. Yang mereka membutuhkan pekerjaan Tuhan, Kau berikan pekerjaan. Berikan yang terbaik bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini. Berkat-Mu terus berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Kami percaya, kami berdoa buat setiap jemaat yang ada di GBOI, semuanya diberkati. Pemimpin rohani kami Tuhan, Ketua Sinode Bapak Pendeta Rubin Hadi, Gembala Pembina kami Bapak Pendeta Nikonoto Harjo, Gembala Sidang kami Tuhan Bapak Pendeta Sukari Rusli, dan Gembala kami di tempat ini Bapak Adi Simeon Tuhan. Kami berdoa bersama dengan keluarga-keluarga mereka Tuhan. Tuhan, Engkau juga memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Engkau pakai setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan menjadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Perlindungan, pertolongan selalu ada dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa buat bangsa yang kami kasihi ini Tuhan. Tuhan, Engkau juga memberkati bangsa kami Indonesia. Biarlah Tuhan Kau curahkan roh pertobatan atas bangsa kami, atas kota Bogor, Kabupaten Bogor Cibinong. Curahkan roh pertobatan Tuhan, curahkan roh pertobatan. Kami berdoa agar setiap penduduk yang ada di bangsa ini, di kota kami, Tuhan di mana kami tinggal, biar mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka berjumpa dengan Tuhan. Mulut mereka mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka Tuhan. Tuhan, kami berdoa biar kota-kota di mana kami tinggal semuanya penduduknya adalah orang-orang benar di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, sebelum kami berpisah Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat. Tuhan memberkati Engkau. Tuhan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah, cinta kasih daripada Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, pengorbanan daripada Engkau. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang di tempat ini, bahkan yang di rumah. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan.